Tentunya kita harus berprestasi. Kota kita ini harus kita indahi dengan tanam-tanaman dan sebagainya. Tapi ada yang harus kita kelola, ya, yang sangat urgen. Ada beberapa poin yang setelah saya serap. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja Bapak Ibu sekalian, jangan bercakap. Siapapun pemimpin di Tanjung Balai kalau belum ada membangun perusahaan daerah kota Tanjung Balai pasti tidak bisa. Good government sama good government itu tidak bisa. Tapi business to business, usaha sama usaha bisa melakukan kerjasama, tentunya tenaga kerja akan bisa berserat dan terserap bagi masyarakat. Apa potensinya? Kita punya market dari zaman Belanda dulunya, Bapak Ibu. Marketnya di mana? Di Jalan Lingkar. Sekarang sudah saya pelan-pelan saya sudah lakukan pembangunan. Ada di situ tanah pemerintah 30 hektar. Ada tanah pengusaha yang PT Hatlaku 280 hektar. Totalnya hampir 300 hektar. Gimana caranya? Ya, makanya saya di satu prode ini saya getol dengan anggota dewan harus disahkan perusahaan daerah. Apa namanya? Aneka Kiwari. Makanya disahkan dan alhamdulillah sudah disetujui dewan dan tahun ini sudah saya anggarkan untuk dana operasional. Ya, setelah itu tanah negara yang sudah kita miliki harus kita tingkatkan menjadi tanah, menjadi usaha, bisa digunakan hak guna usaha status tanah tersebut, baru bisa Prusda kita melakukan kerjasama dengan Kim Kota Medan. Kim Kota Medan itu banyak Bapak Ibu sekalian, banyak di situ tekstil, di situ besi, di situ plastik. Itulah yang bisa melakukan MOU kepada perusahaan daerah. Siapa bilang Tanjung Balai bisa kalau saya terpilih akan mengeruk pasir? Kalau tak terbangun perusahaan daerah jangan ngomong kosong. Kenapa? Dari mana perusahaan daerah bisnis to bisnis bisa melakukan MOU kerjasama dengan pengusaha besar di Indonesia ataupun di luar negeri? Itu salah satunya. Makanya saya getol di 2018 dan 2020 ini sudah sah. Sudah sah. Insya Allah 2021 mereka sudah bisa melakukan kerja. Ya, tentunya salah satu contohnya pulau kita, Pulau Besar. Sekarang itu tanah negara. Tanah negara ini jangan kita hanya didiamkan saja. Harus kita tingkatkan status tanahnya, hak guna usaha, dan Prusda bisa melakukan kerjasama dengan di Jakarta itu namanya Ancol. Ancol itu adalah perusahaan DKI yang besar di Indonesia. Baru bisa mereka menurunkan anggaran kalau seandainya status tanahnya sudah selesai dan bisa dilakukan kerjasama dengan perusahaan daerah. Makanya Bapak Ibu sekalian, membangun kota beda dengan membangun kabupaten. Kalau kabupaten anggarannya banyak, hampir TT, tapi kalau daerah kita ini APBD-nya dan pendapatannya sangat kecil. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya sebagai calon wali kota berpasangan dengan Bapak Waris mohon doa beserta dukungan di 9 Desember nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mengelola suatu pemerintahan tentunya harus bisa melihat apa yang contoh saya bilang, sekarang kita heboh dengan listrik kita. Kenapa? Karena listrik kita yang mengelola sekarang di kantor perapat, bukan di Tanjung Balai. Tanjung Balai hanya menyalurkan, karena Tanjung Balai belum mempunyai gardu induk.
belum mempunyai gardu induk yang betul-betul nyaman dan memberikan listrik yang terbaik kepada kita. Makanya di zaman saya itu bulan saya kerja. Alhamdulillah, insya Allah di bulan 11 ini akan diresmikan gardu induk Kota Tanjung Pinang. Di mana posisinya? Di Kecamatan Datu Banda. Jadi tidak perlu kita ngambil listrik lagi dari Rantau Prapat. Kita sudah bisa memfungsikan listrik kita. Mungkin kalau di kota ini listrik tidak drop, tapi kalau di pinggiran seperti di Kecamatan Spori-Pori, Teluk Libung, Setularaso, drop jam 9 malam, sangat kasihan dengan masyarakat kota ini. Ini sudah saya lakukan. Ya, sekarang persoalan keindahan kota, saya juga sudah mulaikan, walaupun dengan terpaan angin yang saya alami, yang dibilang bahwasanya lapangan pasir ini bukan tanah pemerintah, tapi saya istiqomah untuk membangun lapangan pasir. Alhamdulillah ibu sekalian, bapak sekalian, kita nikmati. Ya, itu masih tahap pertama. Nanti ada tahap kelimanya, sampai stadion dan kantor pengadilan akan dipindahkan kepada kantor Wali. Tanahnya sudah kita kasih kepada kantor, kepada PN pengadilan. Dan saya sudah audiensi kepada Mahkamah Agung untuk pemberian sertifikat kepada mereka. Tapi karena situasi COVID, akhir anggarannya diberikan direfocusing kepada tempat yang anggaran yang lain masyarakat Indonesia. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tentunya seperti water policy. Dan saya dapat kemarin masukan masalah pajak Bengawan. Insya Allah akan dihotnik dalam dekat lagi. Waktu itu saya masukkan di bulan 3. Saya masukkan itu anggaran. Insya Allah nanti akan dibangun hotnik di pasar kita. Biar jangan berlobang, itu tengahnya udah berlobang betul. Aku pernah kereta itu berlobang. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tentunya menghadapi situasi COVID ini, program apa Pak Wali bisa bangun untuk masyarakat situasi COVID di 2021? Bapak Ibu harus dipahami bersama. Dengan situasi COVID bencana nasional, bencana yang tidak akan tahu selesainya. Nggak tahu kita kapan ini kita dapat suntikan vaksin baru COVID-19 ini selesai, tak tahu. Tapi kami dengan program kami ada, yaitu pemulihan ekonomi kreatif. Tentunya 2001 yang selama ini kantor BPKPAD akan pecah, dinas pendapatan ya itu akan berdiri sendiri, dan tentunya BPKPAD membuat uang balai yang dikelola bukan dinas. Kenapa? Kami pernah coba dinas, kami anggarkan temuan dari BPK. Ya, BPK itu apa Bu? Memeriksa keuangan negara. Jadi makanya dilokasikan di dinas BPKPAD. Kenapa? Nah, harus terkontrol, termanajemen dengan baik agar masyarakat tak ada asal pilih saja nak mendapatkan bantuan, ini bantuan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dia harus punya program kami ekonomi kreatif. Dan juga mengatasi anak sekolah sekarang sulit untuk belajar. Ya, sekarang sejak COVID ini tak boleh masuk ke sekolah lagi, pakai daring. Ya, pakai daring. Kami punya program juga Bapak Ibu sekalian. Kami tentunya di setiap kantor lurah nanti akan kami lakukan wifi gratis. Dan juga kami Kominfo akan bekerja sama pada Kominfo Jakarta, ya, akan memberikan paket gratis pada anak-anak sekolah. Kenapa? Karena ada sekarang dikeluarkan oleh Kominfo Nasional ada paket 2.000. Berapa jam? Hanya 1 jam. Ada 5.000 digunakan hanya
belajar itu nanti akan kami tampung dan kami akan anggarkan semua anak yang perlu pendidikan di Kota Tanjung Balai tidak putus dalam pendidikan, baik itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang harus diberikan wacana pelajaran dan ilmu agar mereka menjadi anak terdidik di Kota Tanjung Balai. Dan juga bagi guru-guru, kadang-kadang ini antara PNS PNS umum dan guru-guru yang ada di Tanjung Balai ini kadang-kadang bentrok terhadap kesejahteraan para PNS. Ini juga akan kita perhatikan. Ya, ada namanya uang sayur. Zaman Pak SBY dulu presiden uang sayur digalakkan, tapi sekarang di zamannya Pak Jokowi sertifikasi. Ini harus juga kita ratakan dengan program yaitu investasi dan Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tentunya banyak langkah-langkah dan upaya-upaya apa yang akan kita lakukan. Terakhir, ya, kalau lama-lama kita nanti kena marah Panwas. Kenapa? Karena waktunya bahaya COVID ini. Jadi terakhir, semenjak meninggal Mu'alim Sahron, semenjak meninggal Mu'alim Sahlan, guru kita di Tanjung Balai, guru besar kita di Tanjung Balai, kami mempunyai program kader ulama untuk Kota Tanjung Balai yang harus dianggarkan 2000. Kader ulama itu apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk putra Tanjung Balai yang kita biayai melalui MUI, ya, MUI kita Tanjung Balai, kita serahkan kepada para ustaz putra yang terbaik dan akan kita biayai melalui dana APBD yang resmi. Bahwasanya kita sudah MOU kepada MUI Sumatera Utara dan kita sudah MOU kepada Kota Binjai, MUI tentunya bisa menjadi seorang ulama dan kita berangkatkan ke luar negeri, kembali dia bisa membangun Kota Tanjung Balai religius. Kenapa? Karena ini sangat diinginkan bagi orang-orang tua, bagi para ustaz, bagi guru-guru yang ada di Tanjung Balai, menjadikan Kota Tanjung Balai seperti Serambi Mekah dulunya sejarah. Saudara-saudara sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, dan juga kita ada program Pentakim, pemerintah peduli anak yatim, ya, yang sudah kita deklarasikan dan alhamdulillah ini harus kita lanjutkan. Seperti dalam hadis Rasulullah dan dalam Al-Quran menyatakan, barang siapa yang memuliakan anak yatim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut bala dari suatu daerah. Makanya kita harus memuliakan anak yatim. Sejak saya ada 1.380 anak yatim yang dikelola pemerintah, bukan pakai dana APBD, tapi menggunakan tukin. Apa itu tukin? Tunjangan penghasilan para PNS menyisihkan 100.000 setiap bulan diberikan kepada anak yatim. Itu apa? Untuk bisa membeli buku, membeli tas dan sebagainya, membantu ada orang tua. Itu sudah berjalan Ibu sekalian, dan alhamdulillah kenangan yang terindah bagi saya di situ ada tanda tangan Mu'alim Sahron sebelum meninggal dunia. Mu'alim Sahron menandatangani, saya sebagai wali kota menandatangani, dan sertifikat itu diberikan kepada anak-anak yatim dan balai, bahwasanya itulah jaminan mereka dalam semenjak mereka masih mengikuti sekolah di Kota Tanjung Balai. Dan terakhir program kami, yaitu kami bersama Bapak Waris sudah berniat, ya, fasilitas yang diberikan kepada kami seperti mobil, ya, kami sudah income-kan buat masyarakat Kota Tanjung Balai. Apa? Gimana caranya? Jangan beri-berikan saja. Sekarang kan sudah ada seperti Gojek, Bapak Ibu sekalian. Daftar nama, alamat, tinggal di mana, pesta perkawinannya kapan,
insya Allah dengan secara online mendaftar bisa digunakan dan sampai mobil ke rumah ibu sekalian dengan sesuai jadwal dan waktu yang telah dikirimkan kepada pemerintah. Kalau mobil saya dipakai, nanti mobil wakil wali kota pulang. Kalau mobil wakil wali kota dipakai, mobil ketua DPR dipakai. Pakai kita sistem online mengantar pengantin. Bukan mobil, tidak masyarakat. 2021 akan kita kalau seandainya ada anak, hendak menikah, tapi bapak janganlah menikah lagi. Kalau itu juga. Jadi program itu kenapa? Karena sekarang saya semenjak 5 tahun ini saya merasakan Pak Wali bisa pakai mobil. Ayah Oji, Pak Uta menakan nih katanya. Apa? Terbelanja lagi dia. Jadi bila saya menjabat belum cuti banyak masyarakat. Jadi oleh sebab itu saya berpunya ide. Gojek bisa online. Kenapa kita nggak bisa sebagai pemerintah? Saya buat aplikasi. Kemudian ada kawan di Bengkulu. Saya pelajari dan sebagainya. Wah ini bisa. Kita launching nanti 2021. Insya Allah apabila. Jadi fasilitas negara saya diskusikan sama wakil saya Pak Waris. Bang, mana Bang? Silakan. Akhirnya cetuslah dalam visi kami ya, memberikan fasilitas yang telah melekat kepada kami akan kami berikan kepada masyarakat. Insya Allah ya, mungkin ini beberapa gambaran terhadap visi dan misi. Yang penting ibu-ibu sekalian ya, saya mohon doa dan dukungan. Ya, sama. Kalau ibu tak mendoakan dan tak mendukung juga, sama saja program kita bisa saya lanjutkan, ya kan? Jadi kalau ibu doakan, waktunya tinggal 40 hari lagi, ya. Berarti kalau sudah ibu pulangkan aman, aku konang pulang, ya. Karena kalau tak ibu pulang aman, pulang itu gimana Pak Tahan? Aman ini kan? Jadi ibu-ibu sekalian ada pantunnya. Jalan-jalan ke Simpang 4, singgah sebentar ke Pasar Tigo. Kami sudah mufakat hendak memilih nomor 3. Mungkin ini saja beberapa penyampaian saya ya, karena juga hari ini sangat banyak jadwal geologis kepada masyarakat. Malam juga ada lagi, besok ada lagi. Ini hari ini pertemuan saya yang sudah keempat. Ya, yang keempat. Jadi oleh sebab itu ibu sekalian mohon doa agar saya sehat-sehat. Ya, karena semenjak COVID agak bahaya. Ya, kita harus juga waspadai diri kita agar kita sehat-sehat dan sampai jumpa 9 Desember. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.